Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen dan Kepemimpinan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu Ade Yolisa, Anissa Zatasya, Dina Afriani, Burisa Adelia, Heni Handayani, Maya Safitri, Tiara Aprilia Putri, dan Quratul Aini. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Yang pertama ada pengertian pemimpin. Pengertian pemimpin menurut Suradinata adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik dalam organisasi maupun dalam keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya kepemimpinan atau style of the leader merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya atau leader behavior. Perpaduan atau sintesis antara leader behavior dan leader style merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah atau wilayah dan bahkan negara. Banyak pakar manajemen yang mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang bertindak atau berperilaku tertentu. Manajer adalah seseorang yang mencapai tujuan organisasi menggunakan orang lain. Pemahaman mengenai motivasi bukan hal yang mudah. Motivasi merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan tidak tampak dari luar. Baiklah, saya akan melanjutkan pengertian dari dasar motivasi. Pemahaman mengenai motivasi bukan hal yang mudah. Motivasi merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan tidak tampak dari luar. Motivasi akan kelihatan melalui perilaku seseorang yang dapat dilihat, misalnya ada mahasiswa yang rajin belajar, mengerjakan tugas yang diberikan dari dosen. Sebaliknya, mahasiswa yang sama sekali tidak pernah belajar akan dikatakan mempunyai motivasi yang sangat rendah. Motivasi berhubungan dengan kekuatan atau dorongan yang berada di dalam diri manusia. Nah, selanjutnya adalah perspektif pengharapan motivasi. Perspektif pengharapan motivasi merupakan keterlanjutan dari keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif ini memandangkan bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja keras sangat tergantung pada berbagai pilihan pengharapan yang akan diperolehnya. Itu berdasarkan tingkat perilaku dan pekerjaan yang dilakukan. Ada 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan motivasi. Yang pertama adalah pengharapan terhadap hasil yang diperoleh. Yang kedua adalah dorongan terhadap motivasi. Dan yang ketiga adalah pengharapan akan usaha yang akan dilakukan. Perspektif kebutuhan motivasi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan motivasi dari perspektif kebutuhan. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog, Abraham Maslow, menyatakan bahwa orang-orang tahu individu termotivasi untuk berperilaku dalam pekerjaannya, untuk memenuhi kebutuhannya yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan. Yang kedua, teori ERG dari Clayton Alderfer. Pada dasarnya, Alderfer setuju dengan Maslow bahwa kebutuhan manusia atau individu yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu bersifat hierarkis atau memiliki tingkatan. Namun, Alderfer memiliki setidaknya 2 perbedaan dibanding dengan Maslow. Untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu bersifat hierarkis atau memiliki tingkatan. Namun, Alderfer memiliki setidaknya 2 perbedaan disbanding dengan Maslow. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori 2 faktor dari Herzberg. Teori motivasi berdasarkan perspektif kebutuhan yang akan diperkenalkan dalam buku ini adalah teori 2 faktor. Dari Friedrich Herzberg,
Teori ini dibangun Herzberg berdasarkan penelitian empirisnya terhadap 200 orang insinyur dan akuntan sekitar tahun 1950-an. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa seseorang cenderung akan termotivasi atau tidak didorong oleh dua jenis faktor yang terdapat dalam lingkungan pekerjaan. Hubungan kepemimpinan dan motivasi. Hubungan kepemimpinan dan motivasi memotivasi bawahan agar dapat mencapai hasil yang memuaskan, berarti memberi semangat untuk bekerja dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan serta memberi pandangan dan ajaran mengenai kebenaran hakiki. Hal ini memberi motivasi tersendiri bagi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena pegawai akan memahami pentingnya suatu semangat dalam hidup. Dengan kesadaran tersebut akan menumbuhkan semangat dalam diri pegawai untuk melaksanakan persoalan yang dihadapi guna mencapai kepuasan jiwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan seorang pemimpin memberikan motivasi kepada bawahannya. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.